TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan low battery. Please charge. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu kita telah memposting sebuah video di mana Kiai Haji Syarif Rahmat menegur atau menagih janji kepada pemilik acara Indonesia Leor Club, Bapak Karni Ilyas, untuk menyelenggarakan debat terbuka antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berhadapan dengan pentolan-pentolan para Habib. Di antaranya Habib Lutfi, Habib Bahar, Habib Topik Segaf, dan Habib Rizik. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah seorang yang juga bintang dari acara ILC, di mana beliau ini sering kali diundang acara-acara yang digelar oleh Karni Ilyas. Siapa dia? Beliau adalah Gus Irfan Wesi. Nah, kita akan hubungi sedulur TV Al-Waha. Assalamualaikum Gus Irfan Wesi. Ya, Waalaikumsalam, Abah Bahril Ulum, TV Al-Waha. Alhamdulillah, nyambung. Tadi kita sudah sempat terhubung, tapi terputus, itu nggak tahu ini. Gus, gimana? Sehat, Gus? Alhamdulillah, ini bu khairin wa afiyah wa antum kadzalik ya Abah Bahril Ulum. Luar biasa. Fresh banget ini. Ya. Kayaknya fresh banget ini. Iya, habis mandi. Jam setengah 12 mandi apaan tuh jam setengah 12 gini? Enggak, baru datang tadi kegiatan di luar. Ya udah. Habis syuting. Habis syuting ya? Enggak, ketemu teman di Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara. Luar biasa. Orang penting begitu ya. Enggak, aku cuman ini arranger doang. Gimana Bang? Gini Gus, jenengan kan orang yang sering wira-wiri di studio ILC, menjadi narasumber dan dekat sekali dengan Bapak Karni Ilyas gitu kan mungkin. Ya kenal beliau ya. Iya, kenal lah. Low battery. Kontaknya, sering komunikasi dengan Bapak Karni Ilyas. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara kan di mana jenengan nggak ikut waktu itu. Kalau saya perhatikan Kiai Rahmat, Kiai Syarif Rahmat dan Nopel Bamumin ketika itu kan berhadapan, dan ketika itu si Habib Nopel Bamumin itu berapi-api sampai kemudian ada sebuah statement dari Kiai Syarif Rahmat untuk menantang Bamumin agar menghadirkan di antara satu dari 3 orang, yaitu Habib Lutfi, Habib Bahar, atau Habib Taufik, untuk berhadapan dengan Kiai Imaduddin, di mana Kiai Syarif sendiri siap menghadirkan Kiai Imaduddin. Nah, Bapak Karni Ilyas ketika itu kan menyampaikan, mungkin dalam kesempatan lain kita akan membahas tentang soal nasab ini. Itu kurang lebih sudah setahun ya. Nah, terakhir kemudian ada sebuah informasi bahwa Kiai Syarif Rahmat itu menagih janji kepada Bapak Karni Ilyas, dan kemudian banyak juga video-video dari Kiai-Kiai Nusantara yang menagih janjinya Bapak Karni Ilyas. Menurut jenengan gimana, Gus? Oh, saya rasa penting Abah Bahril Ulum dan pemirsa TV Al-Waha Channel. Jadi masalah yang sudah bertahun-tahun ini harusnya kan diselesaikan, salah satunya ya lewat media seperti ILC ya, media politik tertinggi di negeri ini gitu loh, yang ibaratnya
diakui lah ininya lah ya, track recordnya diakui lah. Jadi saya pribadi juga pernah berbisik kepada beliau, Bang Karni Ilyas, ketika saya jadi salah satu narasumber di ILC, dan jawabannya sama. Nanti coba kita agendakan di waktu kesempatan yang lain, sama dengan momennya Kiai Syarif Rahmat gitu loh. Nah, harapan saya ini harus segera. Kalau enggak, ya gimana? Jadi memang harus ada diperhatikan. Makanya kan ILC kan jadi rujukan para tokoh nasional. Ini seandainya terjadi, walaupun saya pesimis, para Habib Ba'alwi, perwakilan resmi dari Robito Alwiyah, sebagaimana yang diminta oleh Kiai Syarif Rahmat, ada 3 orang paling tidak, yaitu Habib Rizik Sihab, Habib Lutfi bin Yahya, atau Harif Assegaf. Apakah mereka berani gitu loh? Apa perwakilan resmi organisasi Robito Alwiyah, organisasi para Habib, apakah berani? Saya juga pesimis. Cuman kalau ini terjadi, kalaupun mereka gak datang, paling tidak kan ada validasi yang lebih dahsyat bahwa memang mereka itu rungkat gitu loh. Iya. Gitu. Nah, gitu loh. Kemudian sebagai orang jenengan yang sering ketemu dengan Bapak Karni, pernah nggak secara pribadi jenengan menyampaikan pada Pak Karni Ilyas soal itu? Saya waktu itu menyampaikan ketika saya bareng sama beliau di meja makan. Saya sampaikan, ya ini penting, ini sangat penting. Saya tidak hanya di Karni Ilyas doang, bahkan saya ada rekaman videonya, kalau Abah berkenan nih saya cari. Saya ngajak waktu itu tuh Bagus Mogi Nur Fadil ngomong ke salah satu programmer, direktur program di TV One. Saya juga ngomong, ada videonya. Ketika itu masalah Ba'alwi juga. Gitu loh. Lalu terus gimana tanggapan dari Bapak Karni Ilyas dan produser dari ILC itu? Power off. Kalau yang TV One kan itu segmennya kan bukan di ILC ya, itu beda acara, itu forum demokrasi. Tanggapannya sama, mereka itu ya nanti next. Saya juga heran, ada apa dengan media nasional kita ketika permasalahan ini? Nggak mungkin mereka nggak dengar. Semua wartawan TV nasional beberapa kali saya selalu kirimkan polemik nasab ini gitu loh. Saya kan punya nomor-nomor mereka gitu loh. Gak mungkin mereka gak dengar gitu loh. Pasti dengar. Gitu pasti dengar. Sebab teman-teman saya dari media-media cetak maupun elektronik, semuanya itu tahu. Kita sering ngobrol. Kita sering ngobrol tentang masalah nasab ini. Tapi kenapa mereka tidak menaikkan ke publikasi media nasional itu? Ada hal yang kalau saya mengatakan, justru karena di belakang media-media seperti TV One atau lainnya itu ada keterlibatan dari Pak Alawi itu. Gimana menurut jenengan? Oh, kalau secara direct atau secara langsung saya nggak lihat ya. Cuman ada beberapa staf mereka itu memang ya kayak narasumber, kayak hostnya itu dari kalangan Mbak Alwi itu ada. Iya. Cuman saya lebih melihat gini loh. Saya itu heran. Sekelas alirannya Panji Gumilang, itu aja langsung diangkat. Maaf ya, saya pernah bersama Bagus Mogi Nur Fadil dan teman-teman yang lain memimpin ratusan rombongan ke MUI Pusat untuk memberikan fakta aliran sesat Ba'alwi berdasarkan kitab-kitab mereka. Kenapa saya mengatakan demikian? Kenapa saya harus mengatakan demikian? Lia Eden, Panji Gumilang, Ahmad Musodik, nabi palsu itu yang mengaku mengklaim sebagai nabi, akhirnya jadi pemimpin Gavatar. Itu di 10 kriteria MUI Pusat, mereka itu hanya mengantongi 1. Nah, sementara ajaran Ba'alwi, sekali lagi saya katakan, ajaran Ba'alwi ini sudah masuk 5 kriteria. Dalam arti lain, ini jauh lebih parah dibanding ajaran Lia Eden, ajaran Gavatar, ajaran Panji Gumilang, gitu loh. Masa nggak ditangkap sih, gitu loh. Iya. Ada alasan lain mungkin. Jenengan melihatnya seperti apa? Jenengan melihatnya seperti apa? Saya kira setiap media ya, pasti kan mungkin ada pressure, nggak tahu ya. Saya nggak nyebut media merek tertentu ya. Cuman kayak indikasi saya mengarah ke sana. Kayaknya ada pressure, entah hidden agenda, kekuatan besar atau apa atau gimana. Kan kita ketahui ya, ini oknum, saya membahas oknum ya.
Oknum Mbak Alwi kan juga ada hubungan dengan relasi dengan semacam mantan Zionis, agen Zionis yang seperti Hansakov itu kan, Hani Assegaf atau apa itu kan mantan agen Zionis kan. Sementara kita ketahui bahwa media dunia ini kan dalam tanda kutip quote and quote itu kan dikuasai mereka lah gitu loh. Ya. Gitu loh. Berarti ini penting. Dalam hal ini ketidakadanya publikasi dari media-media nasional itu ada di belakang mereka itu satu kekuatan agen Zionis itu tadi. Saya bilang kan tidak semua merek TV ya, tidak semua merek media nasional ya. Cuman ada indikasi ke sana, entah media yang mana saya nggak tahu ya. Cuman yang kita ketahui, kenapa kok ini nggak segera dipublikasi? Sementara saya bilang tadi Panji Gumilang aja segera di-up, gitu loh. Jadi satu keanehan tersendiri. Bahkan maaf, Mama Gufron aja yang dalam tanda kutip tidak bisa, tidak separah lah. Apapun MUI bersuara lewat media TV gitu loh. Iya. Dan TV menerimanya gitu loh. Kalau begitu MUI juga tersengkeram oleh suatu kekuatan itu tadi, Gus. Ya faktanya ketika saya dengan Tubagus Mogi memimpin ratusan rombongan peserta ke MUI, ya nyatanya tidak disambut dengan baik. Padahal kita siap untuk audiensi. Bahkan juga waktu itu kita ngajak Gus Aziz Jazuli juga kita ajak waktu itu ya. Dalam ruang mediasi itu, tapi buru-buru ditemui oleh Dewan Fatwa MUI atau apa, ditemui oleh pejabat yang tidak berkait dengan apa yang kita inginkan, yaitu ya kalau memang ini sesat ya sesat, harusnya kan Dewan Fatwa MUI atau apalah, majelis apalah, komisi apa, komisi fatwa atau apa. Ini nggak ditemui oleh komisi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, kan nggak make sense gitu loh. Iya. Lah kan menurut jenengan gitu loh. Bagaimana ketika terjadi hal semacam itu, langkahnya gimana itu? Jadi harapan kita untuk bisa sampai ditampilkan di media, misalkan salah satunya di LSA itu kan mungkin menjadi satu yang berat, Gus. Menurut saya ini kan dalam 2 tahun ini kan PWLS aja kan anggotanya sudah puluhan juta ya. Iya. Tentunya kita harus semakin menyadarkan masyarakat Indonesia. Jika ini semakin bertambah, maka tentunya mungkin pemerintah atau media nasional mau nggak mau akan mengangkat ini gitu loh. Iya. Jadi lebih kaitannya lebih ke massa sih ya, apalagi nanti biasanya menjelang pemilu kayak gitu tuh biasanya baru pada berdatangan kalau ada sebuah perkumpulan organisasi yang memiliki massa besar gitu loh. Saya lebih ke sana sih. Saya lebih ke sana. Iya. Berarti nanti contoh ini Abah Bahril ya, Abah Bahril ya. Iya. Saya pribadi atas nama personal ya, saya dengan beberapa teman itu kan sempat ditawari masuk Partai Nasional. Oke. Ya. Begitu ketahuan saya ini kontra dengan Mbak Alwi, ajaran Mbak Alwi, maka mereka mundur pelan-pelan gitu loh. Padahal awalnya sangat interest. Begitu mereka tahu track record saya melawan Mbak Alwi, mereka mundur pelan-pelan. Ini Partai Nasional loh. Iya. Ini ada apa gitu loh, ini yang pernah saya lakukan secara personal ya, bukan mengatasnamakan organisasi ya. Gitu loh. Berarti partai tersebut sendiri melihat bahwa PWLS ini sebuah kekuatan yang sangat besar sebenarnya, Gus. Sangat besar. Makanya kadang-kadang teman-teman di entertain sama saya, kamu kok mau memilih jalan yang tidak aman sih gitu loh. Ini kan kontroversinya terlalu tinggi gitu loh. Oh enggak, kalau dalam kebenaran saya the show must go on. Iya. Ini tetap harus jalan, gitu aja. Iya. Berarti bisa disimpulkan bahwa media-media mainstream itu masih melihat bahwa PWLS itu sebenarnya adalah sebuah, kalau boleh dibilang hewan buas, harimau yang masih belum memiliki kawanan besar gitu, Gus. Saya rasa enggak ya. Saya rasa mereka pasti juga mendengarkan beberapa contoh kemarin ketika saya mediasi dengan salah satu direktur program di TV nasional. Mereka ketika ada insiden di Pemalang itu ya,
ketika terjadi antara PWILS, Laskar Sabilillah dengan FPI ya. Ya. Mereka itu juga akhirnya setelah saya kasih tahu itu besoknya mengangkat berita. Iya, iya, iya. Tapi yang diangkat kan berita kerusuhannya, Gus, bukan tentang PWLS-nya. Iya, tapi kan di situ otomatis orang akan tahu bahwa di situ yang insiden di Pemalang, at least paling tidak kan tahu. Media itu akan memberi asal alasan kita bisa menyentuh rasa mereka. Kan gini ceritanya. Jadi saya ngomong seperti itu akhirnya diangkat berita ke TV nasional setelah saya di sebuah tema yang lain yang tidak ada kaitannya dengan Habib, itu saya mencuri-curi pembicaraan untuk menyelipkan isu Habib gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Sampai akhirnya, dan menurut jenengan ada keyakinan nggak bahwa nanti pada saatnya polemik nasab Habib ini akan mencuat menjadi kasus atau isu nasional yang semua media massa itu akan mengangkat? Saya rasa kalau contoh paling sensitif itu kan biasanya itu kayak isu tentang skandal oknum Habib tentang skandal seks. Oke. Ini paling potensi menjadi berita infotainment lah ya, paling enggak ya, infotainment lah ya. Beberapa kayak waktu itu ada teman saya Zida Salim, terus yang terakhir ini Helwa ya. Ini terangkat gitu, terekspos ke media TV nasional ya. Saya rasa dengan adanya krisis center Kalinyamat Indonesia yang sudah direstui oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani lewat jenengan penyampainya waktu itu, dan saya sendiri lewat Gus Abbas Ketua Umum PWILS, saya kira ini kalau kita berdayakan dengan bagus, ini akan mengangkat korban-korban para oknum Habib dari wanita Indonesia, dan ini akan ditangkap media TV ini nasional. Hanya sementara porsi yang kayak gini yang cepat ditangkap gitu loh. Oh iya, siap. Nah, mungkin pelan-pelan dari wanita-wanita korban oknum Mbak Alwi, dibilang oknum tapi kok banyak ya. Ini mungkin bisa menghantarkan ke lebih luas sampai ke ILC gitu. Iya. Bisa jadi itu. Itu sih. Bisa jadi mungkin ILC akan mengangkatnya bukan soal nasabnya, bukan polemik nasabnya, tapi lebih kepada kejahatan orang-orang yang mengaku punya nasab itu tadi, Gus. Iya, betul. Saya rasa begitu. Jadi kan itu bisa kita kembangkan ya. Contoh tentang doktrin kitab mesum mereka. Ini kan untuk, maaf ya, TV mau nggak mau akan menangkap, karena biasanya kalau berbau infotainment kayak gini, ini akan segera dijadiin di semacam media darling atau isu yang menarik bagi mak-mak ya. Mak-mak kan biasanya suka isu-isu seperti itu ya. Kalau untuk berpikir terlalu dalam kan mungkin agak malas gitu ya. Sebagian. Tapi kalau berbau-bau infotainment gini, mau nggak mau nanti kalau jadi ini menjadi sebuah konsumsi favorit mereka tentang kejahatan oknum Mbak Alwi yang saya bahasakan itu Mbak Alwi undercover. Ini akan lama-lama akan meluas ke yang lebih lain. Contoh kita angkat dari tadi saya bilang kitab mesum mereka gitu loh. Kitab mesum mereka yang salah satu doktrinnya itu kalau perempuan atau laki-laki mau terjaga dari dosa ya harus dipegang-pegang kemaluannya atau payudara biar terjaga dari zina harus mau diremas atau apa. Ini kan menarik gitu. Nah, ini kalau kita gedor ke MUI, kita mengadakan semacam gerakan sosial ke MUI, tidak mesti orang banyak. Ini pasti akan ditangkap media TV nasional gitu loh. Ini apa ini gitu loh. Karena memiliki sisi bisnis itu. Pandang apa? Iya, orang itu tadi infotainment tadi. Lebih banyak ratingnya nantinya. Berbeda. Iya, daripada ngajak berpikir dari sisi literasi, filologi, sisi yang lain mungkin terlalu jelimet ya. Paling sensitif itu isu wanita, ya, isu korban wanita Indonesia, korban oknum Mbak Alwi, walaupun oknum tapi kok banyak gitu loh. Dan kitab mesumnya. Ini yang saya tangkap di situ, Abah Baril Ulum. Betul. Potensi tepat itu. Nah, kemarin itu tadi jenengan mengirimkan kepada saya video pertemuan jenengan dengan Bu Bagus Moki di kediaman beliau Ketum PWLS Gus Abbas Piliyasi. Ada pesan khusus yang disampaikan beliau itu apa, Gus? Oh, itu bukan di kediaman Gus Abbas, tapi masih sekitar Jakarta lah ya. Oh iya. Jadi ya saya kalau sama Bu Bagus Moki kan
sering lah ya, cuman kemarin itu ada hal khusus. Intinya beliau menghendaki ya udah untuk Irfan Lesi silahkan dengan ala seninya, ala entertainnya, bagaimana teman-teman artis kalau bisa memang ngaji kepada para kiai Nusantara dibanding daripada ngaji pada Habib Umar bin Hafid ya gitu loh. Gitu loh. Dan banyak kalangan itu kalau bisa ya itu apalagi ternyata pemikiran beliau dengan saya itu sama. Ketika itu saya menghubungi salah satu anaknya Bang Haji Roma, yaitu Gus Vicky Roma Irama. Saya bilang ke Gus Vicky atau Bang Vicky Roma Irama, Gus, kalau kita ngadain acara pengajian nanti tempatnya di Soneta, yang isi nanti ya Abah Jenengan, kiai-kiai yang lain. Ternyata Gus Abbas pun tanpa kita janjian juga mengatakan demikian, gitu loh. Ayo kita membuat semacam komunitas para artis untuk ngaji kepada para kiai. Masalahnya apa, Abah Baril Ulum? Masyarakat awam di negeri ini kan kalau hal yang berbau didekati artis, dipercaya artis kan semacam apa ya, semacam dipercaya gitu loh. Padahal kan artis juga macam-macam kan. Apalagi kalau polemik nasab, masa mengisbat nasab oleh artis kan ya nggak pas lah gitu loh. Cuma kan namanya orang awam gitu loh. Jadi saya oleh Gus Abbas, silakan teruskan dengan pendekatan dengan teman-teman artis, adain pengajian segala macam, termasuk krisis center itu perkuat. Dan satu lagi, segera isi ruang kosong hasanah peninggalan Wali Songo, Aulia Tis'ah, seperti kidung, pupuhan, segala macam tembang, tentang apa itu ilmu hikmah. Beliau mendorong untuk ke sana. Jadi untuk membedakan mafarku baina ma'unah wa khurafah, perbedaan antara ma'unah, karomah dengan khurafat atau cerita dongeng para kitab-kitab oknum Ba'alwi gitu loh, tokoh-tokoh Ba'alwi, tokoh-tokoh inti. Mungkin ada pesan khusus Gus Abbas selain itu, Gus, kepada pesan yang menyengat ke saya kemarin, yang saya dengar langsung ketika bertemu di beliau di sekitar Jakarta, beliau mengatakan bahwa untuk nasab Ba'alwi, apalagi ada kitab-kitab sesatnya ya, dan itu nggak bisa dibantah kitab itu untuk Ba'alwi jangankan masuk ke unsur zon atau dugaan atau prasangka bahwa mereka itu turun nabi gitu loh. Jangankan husnudon, don aja enggak gitu loh. Apalagi berprasangka baik gitu loh. Nah, kan banyak sebagian kiai-kiai kita husnudon, dikit-dikit husnudon gitu loh. Selalu husnudon, masih memegang husnudon. Mungkin karena mereka belum membaca literasi yang ada, Gus. Iya, satu di situ. Kedua kan ini kan semacam seperti apa ya, seperti penyakit ain ya. Sudah jatuh cinta, kena jatuh cinta pada pandangan kesekian. Nah, akhirnya apapun yang dikatakan orang kalau udah kena penyakit ain itu kan agak sulit gitu kan. Perlu diruqyah kalau gitu, Gus. Iya, harus diruqyah sebagaimana ruqyahnya kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa, suruh nyemplung ke laut, ke pantai untuk diruqyah akhirnya sembuh kan begitu kan, ketika mereka ketahuan memuja patung anak sapi bikinan Samiri kan, salah satunya suruh hukum saling membunuh, ruqyah cocok itu, apalagi kalau pakai basalwa Abah Baril tuh. Cocok. Cocok itu. Cocok ya. Makanya kalau ruqyah saya itu ruqyah bioenergi, Gus. Mungkin jenengan belum pernah merasakan ruqyah bioenergi. Sekali-kali datang ke sini, ke Tegal. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Main edisi, nanti mampir ke rumah saya, terus nanti saya ruqyah bioenergi. Ya siap. Intinya Gus Abbas sangat setuju bahwa kita harus menghidupkan lagi hasanah peninggalan Wali Songo seperti kidung, seperti tembang atau apa, bahkan ilmu hikmah, bahkan percampuran antara doa bahasa Jawa dengan bahasa Arab yang tidak melanggar syariat, segala macam, beliau sangat mendukung. Siap, oke. Baik. Ya. Baik Gus, terima kasih ini atas informasinya yang boleh saya simpulkan bahwa Bapak Karni Ilyas, kembali kepada masalah tadi, Bapak Karni Ilyas mungkin masih
ada pertimbangan, bukan hanya pertimbangan pribadi, karena ada beberapa manajemen yang masih juga mempertimbangkan tentang mengangkat polemik nasab ke layar ILC. Atau mungkin juga di antara tersebut karena tema tentang polemik nasab ini membuat orang pening pikirannya ketika Saya menyaksikan rasa acara kalau tersebut. masalah pening-pening, Abah Bahril, ILC itu wadahnya, tempatnya. Iya, nggak, maksudnya Saya mungkin ada indikasi mungkin ya, dugaan tekanan dari pihak lain, kekuatan besar gitu. ya itu tadi, sehingga kemudian kurang mengangkat rating, dan akan nantinya ILC akan mengangkat polemik nasab itu dari sisi yang lain, seperti yang tadinya dengan sampaikan tentang masalah kejahatan Pak Alawi. Kejahatan seksual Mbak Lawi tadi, atau Mbak Lawi undercover. Iya. Itu cepat kalau gitu biasanya. Oke, Gus. Terima kasih informasinya ini. Mohon maaf, ini tengah malam kita ngobrol. Barangkali dengan Nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat terhormat sekali bisa ngobrol dengan artis ini. Enggak, aranjetis ya, artis aranjetis ya, siap. Terima kasih, Gus. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Bahril, TV El Wahas. Oke, siap, mantap ya. Itu tadi dulu TV Al Wahas. Obrolan saya dengan Gus Irfan Wesi, tokoh yang sering bolak-balik diundang oleh Bapak Karni Ilyas untuk memberikan statementnya dalam beberapa masalah yang terjadi di negeri kita Indonesia ini. Dan ternyata seperti itulah jawabannya. Kita tunggu saja bagaimana nanti Bapak Karni Ilyas itu akan memberikan waktu khusus untuk mensondingkan antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para kabib-kabib. Yang kemungkinan besar para kabibnya itu juga nggak akan datang. Tapi mudah-mudahan kita berdoa para kabib itu bisa datang. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.